Kalian pernah kepikiran gak sih gimana kalau siang-siang tiba-tiba ada tentara Jepang masuk ke wilayah kita? Dan sekarang bersama salah satu narasumber kita nih, Pak Deden. Kalau kalian mau tahu siapa Pak Deden, yuk langsung saja kita perkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Wahyudin. Yang pertama aku mau nanya dulu nih, kan kita tuh istilahnya tuh udah memproklamasikan kemerdekaan tuh pada 1945, pada 17 Agustus nih. Menurut Bapak, Sebuah pencapaian yang luar biasa, bangsa Indonesia keluar dari sebuah penjajahan yang rentan waktu periodisasinya sangat panjang gitu kan. Ini tidak mudah sebagai bangsa Indonesia ketika itu dengan keterbatasan pemikiran. Kita kan hanya apa adanya. Ini sebuah pencapaian ya, Bapak bilang ya, pencapaian yang luar biasa dari bangsa Indonesia dengan diproklamasikan. Respon bangsa Indonesia ketika Indonesia diproklamasikan itu disambut dengan baik di berbagai daerah. Semua melakukan nasionalisasi di berbagai daerah, artinya perebutan-perebutan yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang kan. Indonesia waktu itu kan ketika proklamasi lepas dari Jepang. Walaupun segala keterbatasan informasi yang dilakukan ketika itu hanya sebatas melalui radio, tapi ke berbagai penjuru daerah sudah sampai. Dan ini euforia ini ya disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia ketika itu. Bapak bagaimana? Ya, tidak mungkin kalau tidak ada pemberontakan, karena ini datangnya dari luar sendiri, artinya tidak dihendaki oleh bangsa Indonesia. Supaya tidak ada perlawanan ya tidak mungkin, karena datang dari Belanda itu sendiri yang ingin menguasai. Ya, kira sulit untuk tidak ada pemberontakan. Bangsa Indonesia sendiri ya yakin lah ketika diproklamasikan inginnya mempersiapkan sebuah negara dengan tata kelola yang baik, ya, mempersiapkan ketatanegaraan dengan segala penunjang kenegaraan. Ketika itu kan belum ada kan kementerian, belum ada DPR kan, inginnya seperti itu, melanjutkan kerja BPUPKI dan PPKI gitu kan. Tapi di sisi lain ada gangguan, ya masa kita harus diam, ya dilawan gitu oleh tentara Indonesia ketika itu disebut bisa BKR atau diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat. Ya, kita nggak fokus untuk bekerja membangun bangsa gitu, ya. Karena itu kelakuan Belanda dengan sekutu yang ingin menguasai Indonesia lagi, karena mereka meyakini bahwa Indonesia itu tidak merdeka. Kekalahan Jepang itu sebatas kekalahan atas dirinya aja. Sebenarnya ceritanya itu pasti udah ada di beberapa pelajaran di kelas 9. Cuma kita ada beberapa pertanyaan yang pengen banget kita ketahui. Salah satunya Ya banyak tokoh daerah yang terlibat. Tentunya tokoh-tokoh yang di sekitaran Semarang yang terlibat itu. Seperti Dr. Karyadi yang ketika itu dia membantu menemukan penyebab dari keracunan air yang diracun oleh Belanda. Yang kedua, ketika itu juga ada Gubernur Jawa Tengah yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini, walaupun nanti akhirnya ditawan juga. Ya Bapak kira karena pertempurannya ada di berbagai daerah, kalaupun ada membantu ke daerah lainnya sulit gitu kan, karena digempur juga gitu kan. Ketika 5 hari di Semarang, digempur juga di mana, di Surabaya gitu kan, digempur juga di Bandung gitu kan, yang akhirnya yang bisa
menyelesaikan, membantu masalah di Semarang ya tokoh-tokoh di Semarang. Selanjutnya ini kita langsung ke era reformasi yang pas sekarang ini kan banyak banget ideologi yang pasti kita tuh dapetin dari luar gitu. Dan salah satunya misalkan kayak kita Ideologi itu udah terkubur gitu kan. Maksud terkubur itu gitu. Perpolitikan Indonesia zaman Orde Lama itu terlihat ideologinya sangat terlihat, mau komunis, mau islamis, mau nasionalis itu sangat terlihat. Sekarang itu malah semu gitu kan. Ideologis itu hanya sebuah kata-kata yang kalau dalam partai politik dia hanya sebuah pang-pang di tulisan di kantor partai, itu ideologis nasionalis. Padahal dalam kenyataannya nasionalisnya nggak ada, islamisnya nggak ada, yang ada adalah pragmatis. Pragmatis itu kalau segala yang bisa bermanfaat bagi kita ya lakukan, kalau tidak bermanfaat ya tidak dilakukan, itu pragmatis gitu kan. Yang dikhawatirkan ideologi sekarang itu ya, kalau katakan sekarang liberalis sebagai ideologi, yaitu yang menjadi pengancam kita, yang tanpa batas, filternya ya temboknya adalah agama gitu kan. Termasuk agama apa saja itu religius, norma dan nilai ya pertahankan supaya tidak digempur habis oleh dunia. Teladani aja, teladani gitu ya. Oke. Baik Pak, itu adalah pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bapak. Sekian dari kami. Terima kasih ilmunya ya Pak. Sama-sama. Kita jadi tahu paham ya tentang apa yang tadi kita mau tanyain. Terus terima kasih sudah membantu kita di UAS Praktik kali ini. Sama-sama. Yes, ya.